Oke, di video ini gua mau bahas salah satu anime yang menurut gua alur ceritanya gak ngebosenin sama sekali, yaitu Tokyo Revenger. Ya, maaf ya guys, kalau ngomong gua kurang begitu jelas. Gua baru pertama kali nih bikin video kayak gini. Ya, kemarin-kemarin gua mau bikin video, tapi ya gua kan orangnya sibuk gitu. Oke, daripada gue curhat, mending kita langsung masuk ke pembahasan. Oke, intro dulu, bray. Cerita dimulai menampilkan pemeran utama kita, yaitu Takemichi Hanagaki. Sebelum dia kembali ke masa lalu yang penampilan dan kepribadiannya sangat jauh dari kata menarik. Ini dimunculkan juga ketika terjadi perselisihan antar geng yang menyebabkan Tachibana Naoto dan Tachibana Hinata meninggal. Oh ya, info aja ya, Hinata Tachibana ini yaitu mantan dari Takemichi Hanagaki sewaktu SMP ya. Lalu setelah itu dia mengeluh tentang kehidupannya yang sekarang dijalani. Hidup di apartemen usang, diperlakukan seperti idiot dengan manajer tempat kerjanya, dan dia juga menyesal hanya pernah punya pacar satu kali. Lalu tiba-tiba Takemichi terdorong sampai dia terjatuh ke rel kereta. Di saat momen detik-detik dia akan meninggal atau dia detik-detik akan mati, Takemichi hanya memikirkan tentang Tachibana Hinata saja, tidak memikirkan keluarga atau yang lainnya. Ya ginilah coy, kalau pacaran satu kali ya, makanya tadi yang gua bilangin jangan punya pacar satu kali ya. Oke. Dia tersadar sedang berada di kereta dan dipanggil oleh temannya, yaitu Sendo Atsushi, Suzuki Makoto, Yamagishi Kayushi, dan Yamoto Taguya. Di sini Takemichi dan kawan-kawannya berencana untuk mengalahkan anak-anak kelas 2 agar mereka bisa menjadi penguasa di sekolah. Di sini Takemichi dan kawan-kawannya berencana untuk mengalahkan anak-anak kelas 2 agar mereka bisa menjadi penguasa di sekolahnya. Akan tetapi, yang datang malah anak-anak kelas 3 di bawah komando Kiyomizu Masataka. Ya, dan akhirnya mereka dihabisi oleh kakak kelas mereka sendiri. Dan mulai hari itu, mereka harus menjadi babu dari kakak kelas mereka. Setelah itu, Takemichi merasa depresi akan kekalahannya. Dia berpikir bahwa kembalinya dia ke masa lalu itu tidak merubah apapun, dan akhirnya dia pergi ke rumah Tachibana Hinata. Dia berharap bahwa sosok dari Tachibana Hinata ini masih bisa dilihatnya untuk satu kali lagi. Dan keluarlah pacar yang didambakan oleh Takemichi untuk bertemu lagi, yaitu Tachibana Hinata. Ya di sini Takemichi menangis. Ya gue sendiri pun bakalan nangis sih kalau mantan yang paling gue sayang dan terbunuh tiba-tiba ada di depan gue pasti bakalan nangisnya sih. Ya nggak perlu lebay sih juga, karena tingkah Takemichi yang aneh. Akhirnya Tachibana Hinata berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan akhirnya mereka mengobrol panjang lebar, dan ujung-ujungnya Takemichi pun nangis. Konyol sih ini. Ketika Takemichi sedang merenungi nasibnya, dia mendengar suara yang tidak ingin dia dengar. Suara itu terjadi dari anak-anak berandalan yang berusaha membuli seorang anak laki-laki. Dan akhirnya Takemichi pun marah dan menghantam anak-anak itu sampai-sampai dia ingin
menusuk mereka pakai botol yang sudah dia pecahkan. Setelah itu, Takemichi baru sadar bahwa yang ditolongnya adalah adik dari Tachibana Hinata, yaitu Tachibana Naoto. Dan akhirnya mereka ngobrol entah sampai malam, ngobrol kesana kemari, mencari kitab suci, bukan shit. Lalu di tengah obrolannya, akhirnya Takemichi berusaha menceritakan kepada Naoto apa yang terjadi di 12 tahun yang akan mendatang, di mana dia dan kakaknya akan meninggal. Dan di sini Takemichi berpesan bahwa Naoto harus menjaga kakaknya, Tachibana Hinata, dan Naoto harus berjanji kepada Takemichi, dan akhirnya mereka pun bersalaman. Tachibana Naoto sekarang menjadi seorang detektif, di mana di saat itu juga Takemichi menanyakan bagaimana dengan Hinata. Dan ternyata Takemichi belum bisa mengubah nasib dari Hinata, dan Hinata masih mati dalam kecelakaan. Dan di sini pun Takemichi berusaha bertekad untuk kembali dan menyelamatkan Hinata kembali dengan cara menghafal semua kasus yang terjadi yang disebabkan oleh geng-geng yang menyebabkan Hinata meninggal. Di sini Naoto juga menceritakan bahwa penyebab dari kematian kakaknya, yaitu Tachibana Hinata, adalah disebabkan oleh pertemunya Sano Manjiro dan Kisaki Teta, yang dimana Sano Manjiro ini biasa kita sebut dengan Miki, dan Kisaki Teta ini adalah protagonis dalam cerita anime ini. Di sini Naoto bilang kepada Takemichi tentang kemampuannya, di mana Takemichi hanya bisa pergi ke tanggal yang sama 12 tahun di masa lalu. Di sini Naoto juga menjelaskan bahwa pemicu untuk kembalinya Takemichi ke masa lalu adalah dengan bersalaman dengan Naoto itu sendiri. Di sini Takemichi diberikan tugas kepada Naoto agar menghentikan pertemuannya Sano Manjiro dan Kisaki Teta 12 tahun yang lalu, termasuk Draken dan lainnya. Jika pertemuan itu bisa dicegah, maka geng yang membunuh kakaknya Naoto atau Tachibana Hinata tidak akan pernah ada. Yang dimaksudkan geng di sini adalah Tauman-nya, yang dimana geng Tauman ini didirikan oleh Mike dan kawan-kawannya, termasuk setelah Takemichi berusaha menguatkan tekadnya, maka dia kembali ke masa lalu, di mana saat itu kejadian yang konyol pun terjadi. Di saat-saat dia kembali, dia harus melakukan pertarungan bawah tanah karena dia sudah menjadi babu dari Kiyomizu Masataka, yaitu bos dari ketua SMP Shibuya, yang tadi telah mempermalukan dan menghajar Takemichi dan kawan-kawannya. Setelah itu Takemichi berusaha menggali informasi dari Kiyomizu. Dia menanyakan apakah dia bisa bertemu dengan Mike atau pemimpin dari Toman. Lalu seketika itu juga Kiyomizu pun langsung menghajarnya tanpa berkata-kata apapun. Dan setelah itu Takemichi pun merasa takut dan tidak tahu apakah dia bisa mengubah masa lalu atau tidak, karena merasa mengerikan terhadap orang-orang yang sedang dia lawan. Akhirnya dia berusaha bertemu dengan Naoto agar dia bisa kembali ke masa depan dan menyudahi pertarungannya sekarang. Akan tetapi Tachibana Hinata Takemichi bertemu dengan Hinata, yang di saat itu juga Hinata mencoba menyemangati Takemichi yang sedang babak belur. Ya, akhirnya pun mereka ngobrol seperti pacaran anak-anak yang lainnya. Dan akhirnya di sini
Semangat dari Takemichi pun kembali lagi. Lalu saat di sekolah, ternyata tapi di sini Yamamoto Takuya berusaha meyakinkan teman-temannya bahwa dia bisa melakukan pertarungan tersebut. Di sini juga Takemichi merasa bahwa teman-temannya tidak cupu-cupu amat. Dan saat pertarungan mau dimulai, Takemichi mengajukan suatu permintaan kepada bosnya, yaitu Kiyomasa Senpai. Lalu pertarungan dimulai. Ya, tanpa basa-basi, Kiyomasa Senpai pun langsung menghantam Takemichi habis-habisan. Akan tetapi Takemichi masih terus bertahan dan terus berdiri. Saat dia terjatuh, dia pun terus berdiri tanpa memperdulikan wajah, badan. Dia hanya berdiri dan berusaha untuk melawan. Di sini pun tokoh yang paling keren pun menurut gua ya muncul, yaitu Draken dan Mike. Jeng. Mereka ini barbar ya coy. Draken langsung menendang Kiyomasa tanpa aba-aba sama sekali, dikarenakan Kiyomasa tidak hormat kepada Mike. Setelah itu Mike berusaha berjalan menuju Takemichi dan menanyakan namanya. Dan di saat itu juga Mike pun bilang bahwa Takemichi mulai hari ini dan seterusnya kau adalah budakku. Setelah itu Mike pun mengajar Kiyomasa sampai babak belur, sampai pingsan coy. Gila ini anak. Padahal dia pendek, tapi kekuatannya itu tiada tara. Setelah itu Draken pun membubarkan pertarungan bawah tanah tersebut. Dan di saat itu juga Takemichi pun merasa bahwa dia sudah keluar dari mulut singa, malah masuk ke mulut buaya. Dia menjadi babu dari Mike dan Draken. Lalu ketika jam pelajaran, Takemichi masih berpikir tentang Mike dan Draken. Dan tiba-tiba Draken dan Mike pun muncul di tengah-tengah belajarnya Takemichi. Dan kagetnya, mereka pun menghajar semua murid-murid kakak kelas dari Takemichi sampai babak belur. Dan yang paling lucunya, mereka pun menyuruh mereka untuk berbaris di lantai dan menginjaknya satu persatu. Lalu di sini Hinata Tachibana pun muncul saat Takemichi akan dibawa oleh Mike dan Draken. Di sini paling lucu sih menurut gua di saat Mike ditampar oleh Tachibana. Gua mau ngulang-ngulangin videonya ya, gambar-gambarnya. Oke, setelah Tachibana Hinata menampar Mike, lalu Draken pun ingin mengajar Tachibana, tetapi tangannya pun dipegang oleh Takemichi. Dan Takemichi di sini keren bos. Dia bilang ke Draken yang tingginya 185 dan punya power yang kuat. Dia bilang, lepaskan dia. Aku tidak akan menyerahkannya sedetik pun. Wah, keren coy. Ketika gua baca ini ya, gua merasa wah bangsat sih. Ini anak bocah, tapi keren banget coy. Setelah itu Mike berusaha mengajar Takemichi, dan ternyata itu hanya bohongan. Mereka hanya berakting, dan Mike dan Draken pun semakin menyukai Takemichi. Dan akhirnya mereka pun bersepeda bertiga. Di saat itu juga Mike mulai menceritakan keinginannya untuk membentuk suatu geng yang diimpikannya selama ini. Di saat itu juga Mike dan Draken pun mengajak Takemichi untuk bergabung ke dalam gengnya, dikarenakan menurut mereka Takemichi merupakan orang yang sangat
kuat dalam pendiriannya. Meskipun tidak kuat, akan tetapi dia tetap berdiri ketika melawan seseorang untuk melindungi apa yang menurutnya berharga. Lalu, Takemichi pun berpikir bahwa Miike bukanlah orang yang jahat meskipun dia adalah berandalan, tapi dia adalah sosok yang baik. Tidak mungkin seorang Miike yang baik seperti itu mampu membunuh Tachibana Hinata. Dan di saat itu juga kita diperlihatkan tokoh paling jahat di Tauman ini, yaitu Kisaki Teta. Oke, sekian pembahasan dari volume pertama dari Tokyo Revengers. Kalau semisal kalian suka, boleh di subscribe, like, dan komen ya coy. Dan dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Gue juga semakin berkembang untuk ngomong nggak belepotan lagi kayak gini. Oke. Sama gue pingin minta saran kalian, apakah gue harus membahas per volume atau gue harus menunggu beberapa volume dulu baru gue bahas gitu ya. Oke, see you and bye bye.